Ya, halo semua, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Al Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, Oh. ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang anak indigo. Waduh. Oh my god. Tapi anak indigo ini kali ini kita nggak mau ngobrol soal misteri atau mistis nih. Saya lebih condong pengen tahu tentang perjalanan hidupnya. Langsung aja kita panggil Kak Putri. Halo, halo Ki. Putri Alfian, ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Tapi kayaknya hampir tiap hari ketemu ya. Tiap hari. Nggak tiap hari juga sih. Adalah Seminggu 4 kali. 4 kali, 3 kali mah ada lah ya. Oke, Put. Jadi kan waktu dulu kita langsung aja nih ya. Jadi di belakang layar kan selama kita sering ngobrol gitu kan. Ya sedikit banyak gue mulai tahu nih gitu kan. Iya. Perjalanan hidup lu seperti apa, dulu seperti apa. Boleh nggak sih lu ceritain ke teman-teman Sukma Wijaya Al Hikmah? Mungkin ini akan jadi inspirasi dan mungkin kita akan gali gitu ya. Kesalahannya di mana, solusinya seperti apa kan gitu kan. Nah, dulu yang mau gue tanya yang mau gue tanya dan belum sempet gue tanya. Dulu katanya lu pernah sampai di tahap lu lagi jatuh banget, lagi di posisi di bawah banget, yang mana lu sampai buat maaf nih, buat beli softtek aja tuh nggak ada duit gitu. Itu awal mulanya gimana kok bisa sampai ke tahap itu gitu? Kalau itu jadi aku lupa sekitar tahun 2005 atau 2006 Ki. Jadi papa mengalami kecelakaan. Pagi hari pada saat mengantar itu sebenarnya salah sih. Jadi papa bonceng 3 sama 2 karyawan aku. Tadinya kan biasanya papa bawa mobil, cuma pagi itu agak sedikit telat bukanya. Sedangkan jauh kan dari Limo ke daerah Tanah Kusir. Sampai di Jalan Raya Limo itu papa mengalami kecelakaan yang dimana sampai papa singkatnya harus tiduran aja selama kurang lebih 2 tahun. Jadi mirip-mirip koma gitu ya? Gak koma Ki, jadi dengkulnya papa, kan dengkul itu gini ya Ki. Nah di atasnya ada tempurung, jadi tempurungnya ini lepas. Oh, oke. Nah jadi papa sama sekali gak boleh bergerak, karena kalau papa bergerak kakinya akan lepas lagi engselnya itu. Jadi benar-benar cuma papa tiduran selama 2 tahun. Sebenarnya pada saat itu aku juga masih belum begitu mengerti sih, karena usia aku baru banget lulus SD. Baru masuk SMP kelas 1. 2002 ya itu ya? 2005 atau 2006. 2005-2006 ya? Oh, saya baru mau masuk SMA itu. Iya, aku baru mau masuk, baru banget masuk SMP. Nah, tiba-tiba papa mengalami kecelakaan aja yang mengakibatkan sampai papa terpaksa untuk terbaring aja gitu tiduran, dan semua usaha papa itu terhenti karena mama kurang bisa handle ya. Jadi terhenti sampai papa juga di PHK dari kantor-kantor. Papa kan aslinya engineering. Nah itu juga papa di PHK. Nah ya udah, buat kita bertahan hidup selama kurang lebih 2 tahun papa nggak bisa gerak, nggak bisa kerja dan lain-lain itu dari tabungan-tabungan papa seumur hidupnya yang papa tabung. Nah sampai karena gini, aku kan 5 bersaudara. 3 kakak laki, 1 adik laki, jadi aku perempuan sendiri kan.
basically tuh aku manja gitu Ki. Jadi sampai dulu tuh papa masih ada tuh aku sampai punya satu mbak buat ngurusin aku aja, namanya Mbak Ani. Jadi Mbak Ani itu selama mama papa jarang di rumah dia yang ngajarin aku puasa, sholat, si Mbak Ani ini. Nah sampai nemuin di mana waktu itu sih aku belum bisa jadi tempat sharingnya si mama ya. Tapi ngelihat gelagat keluarga aku yang kayaknya udah susah banget gitu. Nah, aku itu haid pertama kali betul di SMP kelas 1. Sampai pas aku haid itu, tuh kalau inget ini. Nggak apa-apa. Kuat. Ini kan masa lalu kan. Sampai pas aku haid itu, jadi posisinya aku pakai celana panjang, celana training. Itu paha aku, sekujur kaki aku tuh udah darah semua karena katanya kalau haid pertama kali untuk anak remaja itu kan emang deres-deresnya gitu Ki. Nah di situ mama minta maaf karena mama nggak sanggup. Makasih ya Kak. Mama minta maaf malam itu sama aku. Karena mama nggak sanggup beliin pembalut, padahal aku inget banget saat itu pembalut di warung itu harganya cuma 500 rupiah. Terus mama buka, jadi dulu ada satu lemari khusus untuk kain-kain, namanya orang Sumatera kan Ki banyak gitu kain-kain apapun gitu kan mama papaku. Sampai mama akhirnya buka lemari kain, mama gunting kainnya jadi persegi panjang. Terus habis itu mama bilang sama aku, sementara pakai ini dulu ya nak gitu. Besok kalau mama ada uang mama beliin pembalut. Gitu. Itu di situ semenjak mama ngomong itu aku mulai nalar, mungkin pikiran aku udah mulai panjang. Aku ngerasa bahwa kayaknya keluarga aku lagi nggak baik-baik aja. Pada saat itu. Terus udah aku nggak tahu. Jadi dulu aku punya temen deket, aku juga mau bilang makasih sih sama Indra. Jadi aku ngubungin temen aku mau jual handphone Nokia aku pada saat itu kan. Indra, gue mau jual handphone Nokia gue gitu. Indra nanya, buat apa Ti gitu. Gue ada yang mau dibeli. Dan alhamdulillah pada saat itu tuh Indra baik banget. Aku inget banget tahun itu pada saat kejadian mama sampai nggak sanggup beliin aku pembalut itu, Indra transfer uang ke rekening mama aku dengan nominal 1.300.000. Itu maksud aku lebih dari cukup gitu Ki, bukan cuma bisa buat beli pembalut. Tapi emang ternyata kayaknya hari itu mama juga udah bingung buat makan. Tapi karena itu Indra itu akhirnya kita semua bisa makan kan. Nah Indra itu ngomong sama aku, gue gak nganggep ini utang gitu. Kayak gitu. Oke. Nah kondisi itu berarti kan uang itu habis untuk pengobatan papa ya waktu itu ya. Dan otomatis pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Iya betul. Otomatis karyawan-karyawan pun juga diberhentikan semua waktu itu. Termasuk mbak yang tadi. Termasuk mbak, cuman ada satu Mas Agus yang dampingin papa selama ini khusus untuk papa. Dia lebih milih bertahan, katanya dia nggak digaji nggak apa-apa, tapi akhirnya tetap dipaksa mama untuk cari kerja di tempat lain pada saat itu. Nah terus untuk pada waktu itu kan berarti kan lebih besar pasak daripada tiang ya, berarti ya, iya. Ngomong kasarnya kan. Lalu dengan kondisi seperti itu bagaimana mamamu itu bisa ngidupin berapa 4-5 anak ya? Yang di Jakarta 41 di Palembang. Berarti 5 ya, 5 anak gitu kan. Sedangkan kita semua pasti butuh biaya, kita realistis lah gitu kan. Sekolah butuh biaya, listrik harus dibayar, air harus dibayar gitu kan. Lalu duit dari mana? Kan kita nggak bisa, kamu nggak bisa terus-terusan mengharapkan transferan dari orang, belas kasihan orang gitu. Nah pada saat itu aku baru tahu sekitar 2 tahun yang lalu kalau ternyata mama itu sempet jadi tukang urut.
pada tahun itu. Cuman kita semua nggak ada yang tahu, kayak mama izinnya pergi. Mama aku kan bisa naik motor apa aja, mama bisa bawa motor sendiri. Nah mama izinnya pergi, ternyata aku baru tahu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Mama cerita kalau mama ternyata sempet jadi tukang urut buat hidupin kita gitu. Nah di situ aku nggak tahu ya, apa memang aku satu sih Ki, yang selalu aku pegang gitu. Aku percaya bahwa kita dilahirkan ini bukan tanpa maksud dan tujuan gitu kan. Nah saat itu aku udah mulai berpikir kayaknya keluarga aku saat itu nggak baik-baik aja. Nah nggak tahu kenapa aku terpikir aja, jadi kayak aku jualan keripik, jualan gelang. Nah terus pas udah jatuh-jatuhnya banget, aku sempet buka dulu kan. Kalau untuk anak-anak putus sekolah itu susah Ki untuk ngedapetin paket C kan. Jadi sekolah paket C. Nah aku ada link, ada kenalan ketua yayasan yang pegang yayasan sekolah tersebut. Nah di situ aku izin, Pak boleh nggak kalau aku nyalurin untuk orang-orang yang mau kerja tapi nggak punya ijazah gitu. Nah itu diperbolehkan, jadi orang-orang dari luar kota kayak dari Sukabumi, dari mana-mana itu sempat ikut ujian paket di yayasan yang aku kenal ini gitu. Nah di situ pada saat itu, pada tahun itu aku bisa untung 800.000 per kepala. Lumayan lah. Iya, nah di situ bener-bener nyambung hidup karena kalau aku nggak coba bisnis paket saya itu pada saat itu, waktu Idul Fitri itu si papa udah sampai nggak sanggup bayar zakat. Tapi jadi akhirnya kamu yang bayar ya? Iya untuk pertama kali sih, tapi untuk pertama kali juga aku ngeliat kayak papa tuh nangis, ngerasa nggak berguna gitu, nggak, tiada daya dan upaya kan pada saat itu Ki. Nah dengan berjalannya waktu agak sedikit kembali ke indigo ini sih Ki gitu. Aku nggak pernah memperkenalkan atau mempublish, justru karena adanya indigo ini sebenarnya bikin aku jadi sedikit introvert gitu ya, tertutup karena persepsi dan pendapat orang beda-beda. Nah aku nggak mau sakit hati akan hal itu gitu. Cuman tiba-tiba ada aja orang yang datang, tapi aku tanya tahu dari mana. Dia bilang tahu dari temennya, padahal si temennya ini aku nggak kenal ini siapa gitu. Nah di situ setiap orang nanya atau minta tolong gitu, nah mereka sering banget ngasih aku uang. Sesudah mereka bertanya, ya udah aku ngejalanin, maksudnya orang datang ke aku itu sempat lama, sempat bertahun-tahun. Aku sampai bisa nguliain kakak aku karena itu. Nah pada waktu kondisi itu kan kamu kan punya kakak cowok kan, kakak cowok semua. Itu semua kemana mereka? Maksudnya ya mestinya mereka sebagai seorang kakak kan ada yang something yang mereka harus do gitu, something yang mereka harus lakukan gitu kan. Dan ya itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan juga, apa yang papa kamu lakukan pada waktu dia sudah seperti itu kan? Walau bagaimanapun kan papamu kan kepala keluarga, dia imam, dia bertanggung jawab atas kamu, kakak-kakakmu, adikmu, istrinya gitu kan, nafkahin gitu kan. Apa yang dia lakukan dengan kondisi seperti itu? Maksudnya kan saya bukannya menyalahkan, tapi gini loh, dalam hukum Islam itu wajib. Bagaimanapun kondisinya itu wajib. Ya minimal berusaha gitu. Untuk kakakku yang nomor pertama yang di Palembang, emang hubungan kita nggak baik, intinya gitu Ki. Nah untuk kakak-kakak aku yang di Jakarta pada saat itu usia kita terpaut, nggak jauh sebenarnya, nggak jauh-jauh. Nah mereka juga masih sekolah pada saat itu, jadi sebenarnya mereka juga udah cukup usaha. Kayak kakak aku yang nomor 3 sempat freelance di kafe-kafe atau di mana gitu, cuman itu tetap nggak cukup dan nggak memadai kan. Nah kalau si papa itu sebenarnya aku tahu papa tuh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab gitu Ki. Kalau nggak ada papa mungkin aku nggak bisa tinggal di rumah yang saat ini. Itu kan hasil keringat papa semua ya, makan segala macam. Cuma saat itu memang papa cuma minta disuntik mati.
karena kita udah berusaha untuk berobat ke sana kemari, tapi waktu itu hasilnya nihil. Sampai ada dibawa ke satu tukang urut, setiap hari kaki papa tuh dipatahin ulang lagi, sampai papa itu makannya banyak, Ki. Tiba-tiba papa tuh ngurangin makan. Mama tanya kan sama papa, kenapa kamu ngurangin makan gitu? Karena kasihan gitu, kamu harus bersihin pup aku, karena kan papa udah di tempat tidur doang kan. Terus mama bilang nggak apa-apa, pokoknya makan aja yang banyak. Terus tiba-tiba papa ngomong, boleh nggak kalau gue minta disuntik mati aja gitu? Gue udah nggak kuat. Dan di situ aku inget banget kata-kata mama cuma bilang, penyakit sesakit apapun, separah apapun itu obatnya diri sendiri. Kalau kita masih tetap semangat, Allah pasti kasih jalan gitu kan, kata mama aku. Udah dengan berjalannya waktu, akhirnya semua itu terlewati. Papa bisa jalan biarpun pakai tongkat. Terus papa jual satu mobil kita. Waktu itu ada salah satu mobil dari Toyota, papa jual. Aku gak tahu nominalnya berapa. Papa bukalah usaha jamur merangki di daerah Borobudur Cilandak pada saat itu. Itu kondisi bapak tapi sudah pincang karena selama 2 tahun itu kakinya sama sekali gak boleh bergerak, jadi udah kecil sebelah juga posisinya sampai sekarang kakinya. Singkat cerita, aku nggak ngerti, papa bisnis itu bertiga sama temennya. Aku juga nggak ngerti gimana prosesnya karena saat itu aku masih terlalu kecil kayaknya untuk diajak sharing. Papa usaha jamur merang itu tiba-tiba mungkin udah ada sekitar 10 bulan sampai 1 tahun papa usaha jamur merang itu. Sore itu papa telepon aku, nyuruh aku nyusul naik ojek. Pas aku nyusul naik ojek, papa nangis. Papa cuma bilang papa dihianatin segala macam. Pokoknya dari total penjualan mobil itu untuk usaha itu uang papa cuma kembali 4 juta. Dari modal nggak tahu penjualan mobil itu aku berapa. Kayaknya 90-an gitu deh, Ki. Papa dihianatin segala macam. Papa nangis itu ketiga kalinya sih aku ngelihat papa aku nangis bener-bener kayak orang gak berdaya. Yang pertama waktu dia kecelakaan, kedua waktu dia minta disuntik mati, ketiga hari itu dia akhirnya kita pulang. Mama kalau nggak salah pulang naik taksi, aku naik motor sama papa di depan Cinere Mall di daerah Depok. Papa berhenti 4:30 tuh, langit gelap banget. Mungkin karena papa lagi ngerasa capek kali ya, Ki. Pada saat itu maksudnya dari kecelakaan, semua usaha bangkrut, pekerjaan di PHK. Bahkan ada satu pekerjaan papa yang waktu itu belum selesai, tapi papa kecelakaan, papa mau dituntut. Akhirnya papa pakai kursi roda. Papa nyuruh anak-anak buahnya naik, papa tetap ngawasin dari bawah karena kalau papa nggak selesai papa kan kena penalti, intinya dituntut. Terus papa sembuh walaupun belum maksimal, masih pakai tongkat kiri kanan. Papa ditipu padahal modal itu mungkin udah tinggal modal terakhir, kasar katanya gitu loh, Ki. Sampai depan Cinere Mall, papa cuma bilang, papa ini, aku inget banget papa angkat tangannya, kedua tangannya gitu, sambil dia nangis geraung, terus dia bilang, ya Allah gitu, tolong kutunjukkan kuasamu, kalau kali ini kau tidak menunjukkan kuasamu, saya berhenti jadi orang Islam. Papa ngomong gitu. Terus abis papa ngomong gitu kita pulang, tapi itulah Allah bener-bener nunjukin kuasanya yang berkhianat sama papa. Akhirnya abis sebuah usahanya, rumahnya dilalap api, kebakaran. Kurang waktu berapa hari? Berapa bulan? Hari. Seminggu ya? Iya, seminggu sampai masuk berita kok pada saat itu. Itulah, jadi dari jarak papa berdoa itu selama seminggu sebelum papa dengar berita itu, papa udah gak pernah mandi. Papa bilang papa udah gak percaya Tuhan. Papa nggak pernah sholat, tapi begitu papa denger mama ngomong, Pak, kebakaran abis, tapi anak cucunya semua selamat, cuma rumahnya sama tempat jamur itu abis. Papa langsung mandi, terus papa sholat. Ya, itulah namanya doa orang zolim ya. Iya. Jadi memang dijelaskan bahwasanya ada 3
doa yang sangat cepat diijabah sama Allah. Yang pertama adalah doa ibu, seorang ibu. Yang kedua adalah doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Yang kedua adalah anak-anak yatim. Yang ketiga adalah orang-orang yang terzolimi gitu ya. Makanya hati-hatilah kita kalau misalkan dalam berbuat gitu ya. Kita jangan sampai merugikan orang atau menzolimi orang. Karena kalau misalnya kita menzolimi orang, saat orang itu berdoa dengan rasa sakit hati yang sangat dalam, itu alam akan merespon. Alam merespon, para malaikat merespon, dan Allah langsung mendengar gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan langsung meng-ACC, meng-approve apa yang menjadi hajatnya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah akan maka aku memberikan. Nah, apapun itu, baik yang buruk maupun yang baik, itu Allah akan kabulkan. Yang penting nanti kita tanggung jawab di akhiratnya gimana gitu. Nah, lanjut. Sambil minum dulu nih, nih terlalu tegang. Silakan diminum dulu, Mbak Put. Terus dengar-dengar lagi katanya dulu itu kamu sekeluarga untuk makan nasi beras itu aja bahkan sampai nggak ada berapa hari. Bahkan mie itu, satu bungkus mie itu bisa bagi berapa orang gitu dalam makan, itu pun sehari gitu. Maksudnya sampai ke tahap itu apa yang kalian lakukan? Maksudnya apa yang kalian lakukan untuk bertahan hidup? Bagaimana kalian bertahan hidup? Karena gue belum masuk logika gue ya, dalam artian satu mie dimakan untuk berapa orang kurun waktu sehari, sedangkan manusia itu butuh kalori sehari itu 2000. Satu bungkus mie itu cuma 350 kalori, dibagi 4 dan kaliin aja 100 kalori aja nggak ada gitu. Kalau ditanya itu aku juga bingung sih Ki jawabnya. Jadi ya kita mengalir aja dah. Emang nggak bisa dipungkiri gitu ya Ki, aku yang berusaha mati-matian gitu, karena ya itu mungkin emang Allah ciptain aku, ngadain aku lewat mama, emang aku ngerasanya mungkin emang untuk hal itu gitu. Rezeki aku tuh ada aja gitu Ki. Dari aku yang tadi bisnis paket saya itu aku lumayan lama jangkanya. Nah itu untung setiap 6 bulan sekali itu ya yang ikut bisa 10 orang. Tapi zaman itu gitu ya Ki, 800.000 tuh masih menurut aku besar banget. Besar. 10 orang ya 8 juta. Iya yang gitu. UMR zaman dulu masih sekitar 2,5an. Ya. Terus aku jualan keripik. Nah disitulah mungkin kuasa Allah aku punya sahabat-sahabat, punya teman-teman yang dimana mereka memang dari kalangan atas dan mereka baik. Mereka benar-benar perhatian sama keluarga aku gitu. Jadi kalau mereka ngajak aku main, aku nggak ngapa-ngapain pun pulangnya itu mereka kasih aku uang. Aku sering nolak, aku bilang nggak usah gitu, nggak apa-apa. Tapi mereka selalu bilang jangan ini buat, kalau lo nggak mau ya udah kasih buat nyokap lo gitu-gitu. Jadi ada beberapa waktu bener-bener keluarga aku itu makan dari uluran tangan orang lain. Itu sih yang bikin aku kayaknya mau balas dendam gitu, mau bangkit. Itu bertahan berapa lama kayak gitu tuh? Jadi tutup lubang gali lubang dong. Jadi tergantung ya orang ngasih, tergantung kamu dapat duit apa enggak. Iya. Habis itu baru kepake, baru bisa beli beras gitu. Dan itu hanya sanggup beli beras dan telur gitu ya. Iya. Untuk paling sayur-sayur juga paling cuma seikat, nggak sanggup beli daging. Enggak kayaknya deh. Makanya kamu sampai sekarang susah makan daging kan? Iya, dia ini susah nih kalau dikasih. Saya kadang-kadang ya, dia kan editor kita ya. Karena saya beliin ayam banyak, makanan enak gak dimakan sama dia. Gitu. Udah biasa hidup susah. Udah biasa makannya sayur mie gitu. Karena beliin ayam bakar enak gitu kan, gak dimakan sama dia. Just karena itu, karena kamu sudah terbiasa dengan bertahun-tahun hidup cuman beras, telur, sayur. Enggak sih Ki, cuma emang basicnya aku emang susah makan aja anaknya gitu. Cuman kalau untuk itu sebenarnya kayaknya aku kurang ingat juga sih berlangsung berapa lama. Cuma gak lama kemudian kakak aku mulai kerja, terus aku juga mulai kerja, kayak aku mulai ngajar-ngajar di Kumon, terus aku mulai ya ada aja gitu rezeki sampai akhirnya aku bisa kerja yang settle selama kurang lebih 6 tahun kemarin sebelum adanya PSBB 2020 gitu.
Jadi ada aja sih, kakakku kan udah mulai besar, udah mulai kerja, udah mulai membaik. Jadi kalau pastinya berapa tahun kita belajar hidup untuk merih gitu, aku lupa berapa lama kisaran waktunya. Karena kalau dari tepat papa kecelakaan sampai 2 tahun, hampir 2 tahun papa nggak bisa jalan itu, mama masih bisa menggunakan tabungan-tabungan papa kan. Setelah itu baru kita benar-benar ngelewatin masa sulit. Melewati masa sulit, aku udah mulai jualan keripik. Jadi zaman remaja itu kan lumayan nakal ya Ki. Jadi sebelum kayak aku ke sebuah klub kemana gitu, aku jualan dulu. Misalnya kita masuk jam 11, jam 10 gitu ya. Nah aku tuh jam 7, jam 8 udah jualan maksa. Jadi mau gak mau teman-teman aku harus beli. Jadi ini udah lo beli, pokoknya beli. Nah itu hampir setiap hari aku kayak gitu, berjalan kayak gitu ya. Akhirnya aku berpikir positifnya aja gitu. Mungkin pada saat itu ada orang lain yang gantian papa posisinya sama orang lain, karena kan orang lain juga mau ngerasain di posisi papa pada saat papa masih lumayan jaya gitu kan. Nah, sorry, kan banyak anak muda, apalagi waktu itu umuran kamu itu mungkin masih SMA ya? Iya. SMA ya. Anak-anak SMA, SMP gitu ya. Apalagi kan kamu kan dulu manja ya, dia manja. Kok mau jualan gitu loh? Karena anak-anak SMA, anak milenial nih, kalau jualan tuh gengsi, takut ditolak katanya, gitu. Pernah nggak ngerasa ditolak? Pernah. Aku inget banget tuh dulu ditolak sama satpam di daerah Kembang. Pernah Ki, cuman pada saat itu aku lebih mentingin banyak perut di rumah daripada gengsi sih. Jadi aku pikir selama aku nggak mencuri, selama aku nggak jual diri, aku rasa itu sah-sah aja gitu. Justru aku ngelihat di situ di mana temen-temen aku yang basically mereka emang anak orang kaya raya, mereka justru lebih care ke aku gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah, aku juga sempat jadi tiketing di busway ya. Aku coba sebisa aku, sekuat aku nggak ada niat buruk sama sekali. Aku cuma pengen memperbaiki keadaan ekonomi keluarga aku aja. Itu aja sih yang ada di pikiran aku sampai sekarang. Jadi dengan pada waktu kondisi itu lu kondisi malu, kondisi gengsi, kondisi ditolak orang ya, diusir-usir orang, lu telan bulat-bulat itu ya? Telan, apalagi aku dulu naik motor kan, ada motor Thunder dulu, motor laki. Jadi keripik itu aku ikat gitu di belakang. Jadi aku udah bener-bener gak peduli, udah bodo amat gitu. Nah gak lama aku jualan itu, aku kerja juga Ki, masih di daerah Kembang di restoran. Waktu itu gajinya masih 800.000 per bulan. Nah jadi aku udah deket tuh, mainnya juga daerah Kemang kan, main deket, pulang kerja bisa jualan, jadi udah lumayan tuh pemasukannya, bisa lah untuk nafas terus ke depannya gitu. Kalau inget ini benar-benar sakit banget aku. Jadi tapi ini kan kita ceritakan untuk jadi inspirasi teman-teman gitu kan. Ada satu hikmah yang kita bisa ambil, bahwasanya ya lu kalau mau berjuang, lu mau hidup, ya lu harus telan malu gitu. Lu jangan malu, lu jangan gengsi itu nggak bikin lu kenyang, malu itu nggak bikin lu kenyang gitu. Namanya kita ditolak ya pasti wajar itu. Jadi kan jangan kan ditolak sama cewek, ditolak sama pacar gitu ya. Ditolak jualan itu lebih sakit daripada ditolak sama cewek ya. Lebih malu, lebih sakit gitu. Tapi itu harus dilewati supaya apa? Pada waktu nanti kita sudah di atas, kita tahu rasanya ditolak. Kita pernah merasakan di posisi itu, sehingga orang-orang yang biasanya dari bawah seperti pada waktu naik dia nggak sombong. Diharapkan itu tidak sombong gitu. Nah jadi dulu pada waktu kamu sekolah nih, berarti pagi sekolah, siang kerja jualan gitu. Dicengin nggak sama teman-teman? Enggak. Nggak dibully ya? Karena aku lebih gak punya temen di sekolah, tapi aku lebih punya temen di luar. Itu pun temen-temen aku usianya mereka jauh-jauh di atas aku, kayak aku 13, mereka 16, 17 tahun gitu. Jadi kayaknya karena mereka lebih dewasa, jadi mereka lebih bisa menghargai aku. Tapi teman-teman sekolah tahu kamu jualan? Enggak. Oh, nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi aku bener-bener membedakan, memposisikan diri pada saat aku di mana gitu.
Jadi dari situlah kamu gali lubang tutup lubang, dapat duit, kasih buat rumah gitu ya. Iya. Jadi kesannya kamu yang jadi tulang punggung ya berarti pada waktu itu ya. Bisa dibilang Bisa kayak gitu. dibilang begitu Iya. ya. Kan, tapi karena dari kakak kamu juga ada transfer juga ke rumah. Ada kakak aku kalau kerja pada saat itu, aku sempat nafas Ki. Jadi papa itu tidak lagi membiayai sekolah aku itu sejak aku kelas 2 SMP. Nah, pada saat aku kuliah aku sempat nafas karena kedua kakak aku kerja. Jadi kakak aku yang aku sama mama papa bertiga cari uangnya buat dia kuliah gitu. Karena kakak aku waktu itu usaha banget pengen kuliah, ngambil beasiswa juga dan bayarannya udah kecil banget. Sayang kalau kita nggak ambil gitu. Itu kerja dan di situ aku nafas banget, aku ngerasain balik bisa manja. Nggak tahu kurang lebih berapa tahun aku nggak inget. Nah itu kayak aku ngerasain lagi dikasih uang, dikasih apa tuh waktu pada saat kakakku kerja gitu. Itu sempet nafas tapi kan nggak bisa berlangsung lama kan, kakakku juga akhirnya menikah segala macam ya, akhirnya aku ambil alih lagi hal itu sampai saat ini gitu. Nah terlepas itu semua ada satu pertanyaan lagi. Dengar-dengar kamu hampir mau bunuh diri karena masalah keuangan juga. Iya. Itu kalau sampai mau bunuh diri itu berarti kan kamu benar-benar sudah di titik, sudah diterendah, lebih rendah lagi, udah benar-benar jatuh ibaratnya. Kalau nerakamu adalah neraka lapis 7 ibaratnya gitu ya. Iya. Itu ceritanya gimana itu? Apa yang kamu alami gitu waktu itu? Sampai mau bunuh diri itu. Jadi Tika adik ipar aku saat itu belum jadi adik ipar aku sih, masih pacaran sama adik aku, mulai menyadari bahwa kayaknya aku keadaan gak baik-baik aja gitu. Maksudnya tuh perilaku aku aneh. Aku coba ngobrol sana sini, aku coba konsultasi, aku coba tanya, ternyata dengan keadaan yang udah aku ceritain tadi ke Kisukma itu ngehajar mental aku habis-habisan gitu. Ngehajar mental aku habis-habisan. Hidup kan pasang surut ya Ki. Sesudah kejadian itu aku naik, terus aku sempet pas jatuh lagi itu aku gak terima rasanya. Pas jatuh lagi itu aku gak terima rasanya, aku ngerasa gak adil, aku ngerasa capek, aku kangen kayak dimanja, dipeduliin, aku kangen ada yang tanggung jawab atas hidup aku lah intinya. Tapi aku di satu sisi aku sadar juga aku gak bisa nuntut lebih dari papa aku gitu atau mama aku, karena aku yakin sih orang tua gak mungkin ngebiarin anaknya hancur kalau mereka punya daya dan upaya gitu ya. Akhirnya di situ aku mulai kehilangan diri aku mulai kehilangan kestabilan mental aku gitu. Jadi aku kan nyetir sendiri posisi kan, alhamdulillah pada saat itu aku pas naik itu aku sampai bisa beli kendaraan segala macam gitu ya Ki. Walaupun kredit ya. Enggak, yang ini cash Ki. Oh gitu ya. Oke. Oh cash. Oh iya oke terus. Yang satu yang kredit. Oh yang itu yang kredit ya. Nah aku nyetir, aku gak bisa ngelihat orang kecelakaan sama sekali Ki. Jadi aku ada satu momen aku nyetir terus ada orang kecelakaan vario, itu aku yang histeris. Jadi seolah-olah yang kecelakaan itu bagian dari keluarga aku gitu. Dan di situ akhirnya aku langsung nelpon Tika, aku ngerasa aku gak baik-baik aja. Dari situ Tika coba bantu aku untuk penyembuhan, kayak setelah aku konsul disuruh setiap rasa itu lagi datang, kamu coba terapinya, kamu lari ke tempat sepi, kamu sendiri tarik nafas, atur nafas, gitu-gitu. Nah tapi aku tetap dihadapin dengan kenyataan yang gak aku terima pokoknya pada saat itu. Akhirnya ya aku coba mungkin dengan aku ngeakhirin gitu, ya semua selesai gitu. Tapi setelah aku nyadar kalau sampai saat itu Allah mengizinkan aku mati gitu terjadi, aku ya bingung bahwa papa aku bernaungnya sama siapa saat ini.
boleh tahu nggak itu apa sih, masalah apa sih sebenarnya? Kamu Tetap kan ngomong ekonomi. ya apa gitu, ekonomi kan luas. Lebih kepada aku capek Ki, Mm-mm. aku capek, aku capek aja gitu. Maksudnya kok nggak selesai gitu. Gue pengen istirahat, gue pengen juga ada orang yang bisa bantu orang tua lah gitu. Maksudnya apa kakak-kakak aku, tapi aku juga nggak bisa nuntut karena keadaan kakak-kakak aku juga pada saat itu mereka juga nggak stabil gitu. Pokoknya kayak udah bentok aja, kayak nggak nemu solusi, nggak nemu jalan keluar. Akhirnya ya itu aku coba hal itu tapi nggak terjadi gitu. Akhirnya ya udah aku dibawa sama mama ke temennya sahabatnya papa yang notabene memang dokter gitu. Nah di situ om aku juga nangis, juga nyaranin, ngasih obat segala macem gitu, bahwa om aku bilang aku tuh posisi mental aku tuh udah di ujung jurang, tinggal nyemplungnya aja. Terus tapi om aku wanti-wanti untuk aku berdamai sama keadaan, sama diri aku, karena om aku bilang kalau aku sampai nyemplung sampai saat ini selama puluhan tahun om jadi dokter, om belum nemuin obat sakit jiwa yang bagus, yang bisa bener-bener nyembuhin, belum ada. Om aku gitu. Jadi itu karena mental aku gak stabil aja sih pada saat itu. Makanya nyoba hal itu gitu. Karena pada saat si down-nya itu lagi datang, aku gak bisa kontrol emosi aku gak bisa kontrol sedih, aku marah sama diri sendiri, kesel, sampai ngomong sendiri itu terjadi kalau lagi kambuh. Ya cuman memang sih kita hidup itu berjuang ya Put ya, hidup itu berjuang. Iya. Mungkin teman-teman penonton juga ada beberapa orang yang hidupnya juga susah Jauh gitu di ya, bawah aku, iya. susah. Tapi ya itulah hidup, kita berjuang gitu. Gali lubang tutup lubang, kadang kita dikhianati orang, kadang kita disakiti orang, kadang kita dijatuhkan orang gitu kan. Makanya ada satu filosofi Cina mengatakan, judulnya adalah pergi, kalau kita bahasa Indonesianya apa sih, pergi ini, merantau. Iya, Pergi hijrah. merantau, bukan, judulnya adalah pergi merantau. Kalau dari Cina itu kan rata-rata utara ke selatan, jadi bukan timur ke barat. Jadi mereka itu mengatakan merantau dari utara ke selatan. Dan dari paragraf puisi itu dia pernah mengatakan seperti ini puisi. Kalau itu sih kita ngomongnya bahasa Indonesia seperti bukan ya, seperti puisi lah, puisi. Orang zaman dulu mengatakan, saya berangkat merantau dari utara ke selatan. Saya telepon ibu saya bilang, mah tenang saja, saya memang dikucilkan orang, saya direndahkan orang, saya dihina orang, saya dikhianati orang, tapi saya tidak akan jatuh. Saya belum jatuh, seandainya saya jatuh saya akan bangkit lagi, dan saya tidak akan pulang sebelum apa yang jadi impian saya terwujud. Gitu. Itu salah satu motivasi sebenarnya bagi orang-orang yang sedang berjuang saat ini gitu ya, yang bagi berjuang di dalam hidupnya, yang lagi merantau untuk mewujudkan impiannya menjadi sukses gitu. Jadi seperti itu, kita harus kuat. Setiap orang itu berjuang gitu, saya pun juga berjuang, itu juga semua juga berjuang untuk hidup. Maka bagi siapapun yang menonton video ini gitu kan, kita semua berjuang, jadi tolong hargai gitu ya. Hargai saya, hargai Putri, hargai saya pun akan menghargai teman-teman gitu. Bagaimana cara kita menghargai sama kita? Kalau budaya kita orang Chinese, maaf lagi bukan saya rasis ya, tapi kalau budaya orang Chinese adalah kita itu biasa untuk menghargai dagangan teman. Contoh misalkan saya punya teman buka bengkel mobil, padahal saya punya langganan bengkel mobil lain nih. Karena teman saya jadi pindah teman saya untuk untuk taruh mobil saya di bengkel teman saya. Kenapa? Karena dengan bantuan kita itulah dia bisa makan akhirnya. Akhirnya dia bisa melanjutkan hidupnya. Begitu juga kalau misalnya kita punya teman dia pun buka restoran, kita bagaimana membantu teman kita untuk dia bisa melanjutkan hidupnya gitu kan? Ya kita yang jadi customer, kita datang ke sana, kita makan, kita jadi customer loyal dia gitu, loyal customer dia gitu.
Nah dari situlah dia akan ada rasa terima kasih, itulah fungsinya teman. Support. Gitu. Support itu bukan dari mulut. Ya kita doakan kamu sukses, nggak begitu. Tapi dengan do something. Cara kita melakukan sesuatu. Kalau teman buka restoran, kita yang jadi customer pertamanya dan kita yang jadi loyal customernya. Teman ada yang buka bengkel, kita yang jadi customernya juga. Begitu juga kalau misalnya kita yang buka usaha, teman-teman kita yang akan dapat dagangan kita sebelum orang yang belum kenal kita beli dagangan kita. Itulah namanya saling support namanya. Itu namanya berteman. Tapi kalau teman sekedar ya ngomong doang mah itu mah siapa aja juga bisa ya maaf kata gitu. Itu caranya namanya support gitu. Nah, jadi posisinya kamu capek ya waktu itu, kamu yang ngerasa beban itu dibebankan semua sama kamu satu keluarga itu gitu ya. Kamu harus ngidupin mama papamu, belum lagi pengobatan papa gitu ya. Kira-kira sebulan kamu pernah itu nggak sih? Itu habis berapa sih? Enggak. Tapi sebanyak apapun yang aku dapat habis. Jadi kayak numpang lewat doang ya? Iya, kayak numpang lewat doang. Cuman aku berpikir gini, aku bertahan hidup sampai detik ini. Aku juga bilang itu cuma karena kedua orang tua aku gitu. Mungkin kalau nggak karena ada sesuatu hal yang aku harus perjuangin, aku juga udah milih nyerah gitu. Karena ya itu di titik capek. Karena gini, yang aku bilang aku mungkin basicnya manja. Kadang aku cuma pengen ngerasain dimanja itu lagi gitu. Kadang mungkin kakak-kakak aku, adik aku, saking mereka punya keluarga dan kesibukan masing-masing gitu, mereka nggak menanyakan kabarku, bahkan nggak menanyakan gimana kabar orang tua kita gitu. Hal-hal itu yang aku kangen kadang. Iya, emang aku hampir nyerah karena persoalan ekonomi gitu ya Ki. Tapi tanpa aku sadari kan semua terlewati. Aku bener-bener ngerasain cara kerja Tuhan saat kita udah bentok dikasih jalan yang gak pernah kita duga gitu Ki. Cuma kadang tuh aku cuma kangen ditanya kabar gitu. Lo gimana gitu, sorry ya gue belum bisa bantu rumah, atau sorry ya gue belum bisa ke rumah, mama papa gimana gitu. Itu aja sih sebenarnya perhatiannya intinya. Nah, si om aku selalu bilang aku itu yang bikin si mental aku down terus, karena aku mengharapkan sesuatu hal yang udah itu gak mungkin terjadi gitu. Sorry, saudara-saudara papa mamamu kemana? Kok gak ada bantuan sama sekali? Mama cuma 2 bersaudara. Kebetulan pas mama masuk rumah sakit selama 14 hari tahun kemarin bulan Juni, hari pertama mama pulang ke rumah, kakaknya mama meninggal dunia. Kalau keluarga papa, kita kayak bukan keluarga aja gitu. Oh, nggak dekat ya? Nggak dekat, nggak kenal. Jadi hidup masing-masing aja gitu. Emang nggak pernah, Lebaran pun nggak pernah ketemu? Nggak, aku terakhir pulang ke Palembang itu kelas 4 SD. Bahkan papa aku udah nitip pesan kalau papa meninggal, papa gak mau dibawa ke kampung. Udah kuburin aja papa di sini. Oke. Nah terus ada 2 pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup ya. Kamu ini kan cewek ya Putih? Iya. Karena saya punya saudara cewek, saya punya ibu juga kan. Namanya cewek itu, dia itu fitrahnya adalah suka dengan keindahan, ya kan? Pasti dong namanya cewek pasti pengen merawat diri gitu kan. Terus dimanja sama pasangannya, dibiayai sama pasangannya, dibiayai sama orang tuanya gitu kan, dimodalin lah gitu agar tampil menarik gitu kan, merawat diri gitu kan. Ya misalkan beli baju bagus atau beli tas bagus gitu-gitu kan. Kamu emang nggak ada kepikiran pengen seperti itu? Maksudnya membahagiakan diri sendiri. Kan kamu kan sempat kerja tuh, sempat kerja, cari uang gitu. Ada nggak sih ego kamu keluar? Gue ada satu waktu gue pengen buat diri gue sendiri dong. Ini kenapa gue harus orang tua gue terus gitu, atau keluarga gue terus gitu? Itu udah sih Ki, aku sempat menikmati pas aku kerja 6 tahun kemarin. Jadi sekretaris itu, ya aku ngerasa hidup aku balik. Walaupun aku gak, ya itu yang aku harapkan, perhatian dari beberapa kakak aku gitu. Itu gak aku dapatkan, tapi dengan uang hasil keringat aku sendiri, aku berhasil menyenangkan diri aku gitu. Sampai akhirnya ya itu dipentokin lagi sama Tuhan di tahun 2020, bulan April ya jatuh lagi gitu. Tapi kalau 2020 kan gak ente doang, semua.
Jadi itu kita nggak bisa Global. nyalahin ya, nggak bisa nyalahin siapa-siapa gitu. Virus kan, COVID. Oke, pertanyaan terakhir. Kamu kesel nggak sih sama papa mama kamu? Enggak. Kamu ada iri nggak sih ngelihat orang lain gitu yang mampu, hidupnya berkecukupan, atau bahkan mungkin bukan yang berkecukupan, bukan yang kaya, tapi ya sederhana gitu, tapi mama papanya iya bisa menghidupi anak-anaknya, bahkan memperhatikan perawatan anak-anaknya, terutama anak perempuannya gitu kan, karena kan dimana-mana kalau seorang ayah itu kan biasanya menganggap anak perempuannya itu adalah ratunya gitu. Apapun dia lakukan buat anak perempuannya. Ini kebalik, ini kamu yang lakukan apapun buat bapak gitu. Sedangkan kan keluarga-keluarga di luar sana kan berbeda terbalik sama kamu gitu kan. Papanya yang support anaknya lah, sekarang kamu yang support papa gitu. Ada rasa kesel nggak sih? Ada rasa iri nggak sih sama orang luar? Enggak. Kalau iri ada gitu. Cuman kalau aku mau inget momen dulu pun papa aku jungkir balik kebahagiain aku gitu. Cuma balik lagi ya karena itu nggak ada daya dan upaya, dan aku berpikirnya adalah kayaknya emang udah saatnya deh, maksudnya orang tua tuh istirahat, terus kita anak-anaknya yang gantian nih ngebahagiain orang tuanya gitu, biarpun pada saat ini itu belum terjadi gitu ya, maksudnya aku yang mikirin mama papa aku makan apa besok. Cuma kalau kesel nggak ada sih, maksudnya aku justru apa yang udah aku lakuin selama ini buat mama papa tuh aku ngerasa kurang, apalagi setiap kali pulang gitu ya ngelihat papa aku tidur gitu posisinya, aku lebih hancur lagi gitu, maksudnya hancurnya kayak aduh ya Allah, kayak aku tuh belum bisa nyenengin mereka banget gitu Ki. Tapi kan keluarga-keluarga di sana kan bahkan anak-anaknya di umur 25, 24. Bahkan sampai anaknya mau menikah pun papanya masih mensupport dia dari segala hal gitu. Orang di luar sana. Kita nggak ngomong soal orang kaya ya. Iya. Dari orang kaya sampai orang berkecukupan melakukan itu. Dia memperhatikan kesehatan anak perempuannya, berusaha jungkir balik, berusaha walau bagaimanapun dia memperhatikan kecantikan anaknya gitu kan, ngomong kasarnya gitu kan, perawatan anaknya sampai anaknya bahkan menikah, dia pun yang menggandeng anaknya ke altar gitu. Kalau misalkan orang Katolik itu altar di gereja, atau misalkan yang Islam itu menjadi wali gitu kan. Bahkan sampai kadang-kadang ada banyak tidak sedikit yang seorang bapak itu tidak rela kehilangan anaknya karena nikah gitu. Karena dia merasa saya cinta pertamanya anak ini, dan anak ini cinta pertamanya saya gitu. Dan saya lakukan apapun buat anak ini, tiba-tiba diambil orang. Gitu kan. Tapi ini kebalikan. Kamu bukannya papa kamu yang kasih kamu perawatan, tapi kamu yang ngebiayain papa kamu gitu. Enggak kesel, enggak marah. Enggak iri juga? Dulu sempat ada ngerasa iri, cuma berujung kayaknya aku bangga deh Ki. Mungkin mereka beruntung, mereka dikasih keluarga yang cukup untuk menghidupi mereka. Cuma aku beruntung, aku masih dikasih tulang yang kuat aja buat Tuhan untuk terus bisa usaha. Karena positifnya gitu ya Ki, aku akhirnya menyadari bahwa ya tujuan Tuhan kirim aku lewat mama adalah untuk ini gitu. Mungkin kalau aku gak ada, itu papa mama aku kemana tempat bernaungnya mereka. Kamu nggak kesel sama Tuhan, nggak marah sama Tuhan? Kenapa kok keluarga lain kayak gitu? Kenapa harus gue yang begini gitu? Sempet marah nggak sih sama Tuhan? Sempet Ki. Sempet protes? Sempet ya Allah gitu, kok gini banget gitu, rasanya capek gitu. Kapan seneng, bahkan saat ini kan usia aku menginjak 28 tahun ini. Aku sampai berpikir untuk mengalahkan mungkin kalau buat perempuan sebuah pernikahan tuh hal yang dambakan. Cuman aku kalau emang Tuhan kirim aku ke dunia ini tugasnya untuk itu, ya udah aku ikhlas untuk
berbakti aja sama orang tua aku seumur hidup gitu. Cuma udah tinggal itu aja aku ngejalanin hidup. Kalau emang dikasih jodoh sama Tuhan ya udah, itu bonus gitu. Tapi kalau enggak ya udah, emang tugas aku cuma berbakti aja sama kedua orang tua aku gitu. Lu nggak, berarti lu sempat marah ya, sempat protes sama Tuhan ya? Iya. Kenapa posisi kondisi lu seperti ini gitu? Sempat. Sampai sekarang? Kalau bertanya iya Ki, karena ya gimana ya, aku kangen aja, kangen manja, kangen hal itu gitu. Tapi aku coba nutupin rasa itu, coba nutupin pertanyaan aku itu kepada Tuhan. Ya udah aku jalanin aja sampai mana mentoknya. Jadi lu ikhlas akhirnya, akhirnya nerima ya, tapi nerimaan, terima karena terpaksa? Enggak, terima karena ya nangis lagi, udah berhenti. Karena kan ini kita nggak ngomong goib ya, tapi logika ya, wanita itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu sukanya diangkat-angkat, dipuji ya, tapi kalau wanita suka diperhatikan. Sedangkan Putri ini mestinya diperhatikan sama papanya sebagai cinta pertama Putri, malah dia yang perhatikan papanya gitu, malah dia yang hidupin papa. Mestinya papa yang memperhatikan dia, yang membiayai dia gitu kan. Tapi ini malah kebalikan, ibaratnya kamu tuh lawan arus dibanding yang orang lain biasanya gitu. Kamu tuh lawan arus gitu. Dan untuk orang-orang yang nggak kuat itu, dia bisa loh sampai ninggalin keluarganya. Banyak loh orang-orang seperti itu. Dan dia akhirnya cari gadun lah mungkin atau apa gitu kan. Bahkan ada beberapa anak-anak cewek yang merasa tidak dibiayai sama papanya, tidak dikucukupi sama papanya. Dia bahkan lihat tuh, membanding-bandingkan. Ya, banding-bandingkan keluarga dia dengan keluarga yang lain, keluarga pada umumnya gitu. Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Sempat mau membanding-bandingkan, Pak, aku juga pengen dong seperti keluarga si A, si B gitu, yang aku diperhatikan sama papa gitu. Kalau membandingkan secara langsung gitu, kayak tadi Kisukma bilang aku bicara sama papa, itu gak pernah. Karena aku lebih gak bisa ngelihat mereka hancur sih Ki. Maksudnya papa pasti hancur kan perasaannya kalau aku tanya kayak gitu. Cuman kalau bertanya sama diri sendiri gitu, kenapa ya Tuhan gitu, capek, pengen banget diperhatiin. Maksudnya hidup secara normal. Ada anak-anak di luar sana yang kerja, tapi mereka bekerjanya mereka karena memang udah saatnya mereka bekerja gitu Ki. Jadi mereka sebenarnya kerja gak kerja ya udah sama aja gitu. Cuma karena mereka udah waktunya bekerja, jadi bekerjanya mereka tuh fun, mereka gak ada pikiran apapun gitu. Gak ada tekanan. Iya, ngejalanin rutinitasnya aja gitu. Tapi kalau aku tuh bawaannya udah serba ketakutan gitu. Ya gimana ya? Ya udah ngeluh aja gitu sama Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan gitu? Hari ini nih aku bisa yang hidup kayak gini. Hari ini aku tenang gitu. Tapi tiba-tiba besok malam bisa dada aku tuh deg gak berhenti udah keinget besok cukup gak ya orang tua gue makan apa ya gitu. Jadi aku cuma tanya aja gitu sama Tuhan gitu, walaupun emang ibadah aku gak terlalu ini gitu ya Ki, masih banyak bolong-bolongnya. Aku cuma bertanya aja, capek, aku cuma bilang gitu. Terus ngeluh kenapa harus aku gitu. Sedangkan jujur aja Ki, aku tahu banyak banget yang hidupnya jauh di bawah aku. Cuma sepanjang aku ketemu, kayaknya mereka gak pernah seberjuang aku gitu. Mereka ya kerja untuk keperluan mereka, skincare mereka, kendaraan mereka gitu. Kok kalau aku kayaknya belum dikasih kesempatan lagi ya gitu, setelah lepas dari tahun 2020 itu kan belum dikasih kesempatan lagi untuk mikirin diri aku sendiri gitu. Udah gitu aja, aku cuma ngeluh aja. Cuma kadang kalau lagi bener kepalanya gitu ya terima kasih Tuhan, hari ini kelewat, hari ini aku makan ini. Aku sering, jadi ada satu teman aku, dia non Islam,
Nanda. Pada saat aku ngeluh sama Nanda saat itu, nangis-nangis gini juga, Nanda cuma bilang sama aku bahwa berdoa itu gak selalu sholat. Dia pun berdoa gak selalu di gereja gitu. Dimanapun, kapanpun, situasi dan keadaan apapun tuh kita bisa berdoa gitu. Nanda bilang sama aku, lu coba deh jangan ngeluh terus sama Tuhan, tapi say thank you gitu. Tuhan terima kasih ya hari ini gue enak loh makan ini. Tuhan terima kasih. Nah, itu aku lakonin terus. Cuman oke, saya potong ya. Karena saya host, saya pengen memposisikan saya menjadi oposisi. Ya, saya akan posisikan diri saya sebagai oposisi nih ya. Bagaimana gue melepas kisukma gue nih ya, ya. Bagaimana lu bisa bersyukur, orang lu aja makan kurang kok. Iya. Duit kurang kok, gimana bersyukurnya? Sedangkan orang lain yang hartanya yang dia maksudnya hidupnya normal, berkecukupan, dia syukur nggak bersyukur, baik-baik aja. Sedangkan lu yang nggak berkecukupan, yang susah ibaratnya kayak gali lubang tutup lubang, malah disuruh bersyukur. Kalau saya sebagai orang yang tidak beragama nih, saya memposisikan saya tidak sebagai orang yang tidak beragama, walaupun sebenarnya saya tahu sih jawabannya gitu. Cuman saya memposisikan diri saya di oposisi gitu ya. Ya nggak logika aja gitu. Gimana caranya, ngomong kasarnya gini, kita disuruh ibadah, suruh doa, tapi nggak ada hasil. Ngomong kasarnya ya lama-lama kesel juga lah gitu kan. Ngomong kasarnya gitu. Terlewati dengan baik aja gitu Ki. Ketakutan yang aku takut besok keluarga aku nggak bisa makan, ternyata biarpun cuma ada uang berapa, ternyata kelewat nih masih bisa makan. Udah bersyukurnya dari hal-hal kayak gitu aja Ki. Tapi kan pernah waktu itu kamu waktu cerita itu kan pernah nggak makan berapa hari sampai akhirnya di belakang ada sumur dan satu ikan yang kamu bisa masak. Chiang Mai. Iya. Pernah. Cuma Allah juga Tuhan juga pernah tuh bikin kamu kelaparan berhari-hari. Bersyukurnya gimana? Gimana bersyukurnya orang kita kelaparan? Gimana mau kita ibadah orang aja kita aja lapar kok. Tuhan kasih kita perut tapi nggak dikasih sama isinya, gimana? Gak tahu Ki, tapi terlewati dengan baik aja pokoknya semuanya nih. Misalnya aku hal kecil ini, saat ini kan keluarga aku di rumah alhamdulillah ya, aku udah gak gitu khawatir untuk rezeki dan segala macam. Cuma kayak hal-hal kecil aja, misalnya aku emang gak punya uang nih sama sekali gitu. Aduh, gue hari ini pengen banget nih makan ciki ini gitu. Nah, nggak tahu kenapa itu mungkin Tuhan atur ketika aku main ke rumah si temen aku si A nih, anggap aja si A, ciki yang aku pengen tuh ada. Walaupun itu kan belinya emang nggak pakai uang aku, kasar kata misalnya pada saat itu aku nggak sanggup beli ciki itu, tapi Tuhan kasih biarpun aku nggak beli. Lalu orang lain ya. Iya. Itu kayak ya udah gitu. Kadang aku suka jadarnya gitu, ya udah Tuhan ya Allah gitu, makasih ya, emang aku nggak sanggup beli ciki ini, tapi pas aku ke rumah si A ternyata punya ciki yang aku mau gitu aja Ki. Yang bikin ya udah gitu, jalanin aja sih aku sekarang. Cuman stres, kambuh, mental aku segala macam itu masih, karena mungkin ada beberapa waktu ya emang lagi tekanannya lagi lebih kuat daripada biasanya gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan paling terakhir nih sebelum kita tutup ya, dan kita ambil kesimpulan. Kamu selama ini kan memperjuangkan mama papamu ya, memperjuangkan papa mamamu, padahal kamu cewek ya, yang mestinya kamu disayang, mestinya kamu diperhatikan, mestinya kamu dikasih perawatan sama papamu, malah kamu yang memberikan perawatan ke papamu gitu dalam bentuk medis, pertolongan medis, uang, benar-benar uang intinya gitu. Ya kakak-kakakmu ya ada lah bantu gitu kan, tapi kan mereka juga harus menghidupi istrinya, anaknya gitu kan, jadi tidak bisa terlalu berharap. Iya gitu. betul. Ibaratnya sekarang hidup kamu itu 100% didedikasikan untuk papa mamamu gitu ya. Iya. Tapi kan papa mamamu kan gak hidup selamanya. Seandainya kamu berjuang dan mereka ternyata tetap ya pasti akan dipanggil Allah, pasti akan balik toh. Karena kan kita ini di dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi kita meninggalkan. Makanya kita dikatakan meninggal. Berarti itu kita meninggalkan tempat ini. Kita kembali lagi ke tempat asal gitu kan. Jadi apa yang kau perjuangkan sia-sia deh? Enggak sih Ki. Kan
Aku bingung deh jawabnya. Sebenarnya pertanyaan di Kisukma. Tapi menurut aku sebenarnya hidup itu gampang ya Ki. Tapi yang bikin kita sulit adalah kehidupan sih menurut aku. Kehidupan itu ya kita harus cari makan, cari apa. Kalau hidup sekedar hidup ya udah hidup gitu aja gitu kan. Nah, aku kan nggak tahu nanti kapan mama papa aku diambil gitu ya. Cuman aku cuma pengen mereka ngerasain yang namanya hidup damai di dunia aja gitu. Nah, maksud pertanyaan saya tuh gini loh. Kamu kan mendedikasikan semuanya itu buat mama papa kamu tanpa kamu memikirkan diri kamu sendiri. Bahkan buat jodoh kamu pun kamu nggak pikir ke sana gitu. Nah, saat seseorang mendedikasikan seluruh hidupnya ke satu hal gitu, dan tiba-tiba hal itu hilang, biasanya orang itu akan drop. Biasanya. Ke situ sebenarnya. Contoh misalkan saya punya paman, ya. Saya berjuang mati-matian untuk paman saya, misalnya paman saya koma atau sakit. Berjuang mati-matian, kita biayai rumah sakit habis puluhan ratusan juta gitu. Tiba-tiba kita tetap mati gitu. Tetap kembali ke Allah, tetap meninggal gitu. Ya, gue bisa dong ngomong, ya Allah kalau gitu kenapa nggak dari awal aja lu panggil sih, daripada nyiksa begini, gitu kan? Daripada menyiksa begini, satu, maaf kata biaya keluar, iya gitu. Benar. Yang kedua ngerepotin juga, tenaga gitu kan? waktu Capek juga gitu kan. Yang ketiga nyusahin semua orang gitu kan. Malah kebanyakan itu dulu saya pernah dengar juga saat ada orang-orang tua gitu ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang kadang mereka sudah koma, sudah sakit. Mereka tuh koma sakit tuh mereka masih dengar loh. Iya, masih bisa dengar. Iya. Kadang-kadang dokter bilang sudah divonis bahwasanya dia udah gak bisa bertahan lama. Tapi anak-anaknya itu tuh berunding. Ya kan? Ada tuh banyak tuh kasus begitu Put. Saya juga ketemu banyak teman-teman nenek saya atau ibu saya seperti itu. Anak-anaknya berunding, gimana nih? Uang saya cuma segini, saya cuma segini. Akhirnya nggak cukup, mereka stres gitu kan. Akhirnya yang sakit itu ibunya atau bapaknya yang lagi koma itu dia dengar kan. Akhirnya dia milih meninggal, mati. Biar nggak menyusahkan. Biar tidak menyusahkan gitu kan. Tapi kan sudah keluar biaya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kan lu di posisi itu, maksud gue gitu loh. Di posisi itu dalam artian lu berjuang mati-matian untuk kedua orang tua lu tanpa memikirkan diri lu sendiri. Iya, betul. Gitu kan. Ya secara logika, secara kita dunia gitu, ya mestinya lu mikirin buat diri lu juga dong. Lu kan juga harus berkeluarga. Umur gak bisa kembali loh Put. Iya. Umur itu gak bisa balik loh. Dan lu cewek. Pembatasan cewek punya anak itu ada umurnya loh. Nah, kalau lu seluruh hidup lu dedikasikan ke orang tua tanpa memikirkan diri lu sendiri, dan tiba-tiba memang kedua orang tua lu dipanggil Allah, drop sih. Akan ada masalah baru kan? Masalah barunya adalah satu, lu belum menikah. Iya. Yang kedua, saat mau punya anak sudah rentan. Nah, itu lu menanggepinnya gimana jadinya? Gitu. Gak tahu Ki. Kalau ditanya itu, aku udah pasrah aja udah. Habis kalau ditanya mau nikah aku mau, cuman ada itu sih, yaitu yang Kisukma balik lagi. Aku terlalu mikirin nanti kalau nikah gue masih boleh kerja gak ya gitu. Kalau gue gak kerja siapa ya yang ngasih makan orang tua gue gitu. Iya sih sebenarnya egois, maksudnya aku jadi menyampingkan urusan pribadi aku saat ini gitu. Cuman kalau Kisukma nanya untuk hal itu, aku juga bingung jawabnya kayak gimana. Kayak aku udah, ya Allah ya terserahlah Tuhan gitu. Mau gimana pun, cuma kalau ditanya tentang pernikahan aku rasa gak ada yang gak mau nikah di dunia ini gitu ya Ki. Cuma aku udah lebih pasrah aja. Jadi kalau itu aku bingung jawabannya kayak gimana. Yang jelas kalau sampai amit-amit mama papa aku tadi Kisukma bilang diambil gitu ya sama pemiliknya ya pasti aku drop banget sih. Karena hilang arah aku selama ini. Arah aku pulang, tujuan aku untuk mama papa. Cuma kalau mereka udah gak ada ya aku udah gak ada tujuan lagi kayaknya. Kalau saat ini aku pikirnya gitu, cuma nggak tahu kalau nanti tiba-tiba Allah kasih aku jodoh dan aku menikah gitu, aku nggak tahu kalau itu. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dengar sedikit banyak cerita dari Putri ya, history of life-nya Putri, pengalaman hidupnya Putri gitu.
Cuman dari cerita-cerita ini ada beberapa poin yang kita bisa tarik gitu. Yang pertama adalah ya hidup harus berjuang. Iya gitu, benar. hidup Apapun harus berjuang, itu. apapun itu ya, kalau kamu nggak berjuang, kamu lenye-lenye, kamu lembek-lembek, Terus minta jadi kita kaya, jadi kaya nggak ada. mustahil. Ya, jadi ada satu orang Chinese juga mengatakan yang pertama, jangan pernah mengatakan jangan pernah mengasihani dirimu sendiri, menunjukkan kalau kamu itu susah, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau membantu kamu saat kamu susah. Yang kedua, jangan selalu tangannya begini, karena tidak ada yang mau memberikan kamu uang kalau kamu tidak bekerja. Iya benar. Yang ketiga, jangan pernah berharap dengan orang lain, karena kamu lahir di dunia ini sendiri dan kamu pulang juga sendiri. Jadi kamu harus berdikari, belajar mandiri. Ada 3 hal pemahaman orang-orang Chinese zaman dulu yang itu diajarkan kakek saya, orang tua saya, dan orang tua saya ke saya. Makanya sampai detik ini pun saya, apapun mau saya bekerja di bidang apapun, entah itu spiritual, entah itu bisnis, entah itu dalam kehidupan sehari-hari saya, belajar saya pun, saya berusaha untuk tidak tergantung dengan orang tua, tergantung dengan orang lain, atau kita ada balas budi, utang budi sama orang lain. Nah itulah yang diajarkan. Mungkin buat teman-teman juga ini bisa jadi fondasi hidup ya, supaya untuk jadi motivasi kita berjuang. Dan juga ingat, ada beberapa orang-orang sukses juga mengatakan bahwasanya malu dalam berdagang, ditolak, ya, dihina, itu kalau kita kesel dengan itu, kita malu dengan itu nggak bakal bikin kita kenyang. Iya benar. Jadi ya, jadi orang memang nggak boleh sombong. Terkadang orang butuh kita, tapi terkadang kita juga butuh orang. Iya. Masalahnya. Sosialisasi itu. Misalkan contoh, seseorang, misalkan saya contoh nih, saya ada di posisi pimpinan perusahaan misalkan. Orang kan nyari saya. Iya benar. Ya kan? Orang yang nyari saya kan, misalnya perusahaan sudah bagus, orang yang nyari saya. Tapi ada di posisi lain, kalau misalnya saya membangun sebuah perusahaan baru, saya kan butuh orang lain. Iya. Ya, jadi saya yang nyari orang, ya, butuh orang. Itulah namanya kita tuh di dunia ini sosialisasi ya, makhluk sosial. Dan makanya jangan sesekali kita sombong, sekalipun kita lagi di atas, karena suatu saat kita juga pasti akan butuh orang lain. Iya benar. Gitu. Nah, seperti yang tadi pengalaman Putri gitu kan, Putri pada saat Putri jatuh ada aja yang bantu Putri. Iya benar. Tapi di saat Putri lagi oke, walaupun bukan kaya banget, tapi Putri juga, saya dengar juga banyak bantu orang juga. Jadi memang itulah namanya, kita ada take and give gitu, memberi dan menerima, memberi dan menerima. Itulah namanya hidup gitu, saling membantu satu sama lain sebisa kita, sebisa mampunya, semampunya kita gitu. Dan ya hidup berjuang, kalau misalnya kita nggak berjuang, ya nggak ada satupun yang bisa merubah nasibmu sendiri. Yang bisa merubah nasibmu sendiri adalah dirimu sendiri. Makanya Allah berfirman, tidak akan berubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri gitu. Jadi Allah mah tinggal asih-asih saja. Jadi kita tetap harus berjuang gitu ya. Tergantung kitanya nanti tergantung kita melakukan apa di dunia kan. Nanti tinggal dipertanggungjawabkan di akhirat kan gitu. Oke. Teman-teman, dan terakhir pesan buat Putri, ini khusus buat Putri dan saya gitu ya. Putri, mungkin konsep hidupnya harus sedikit dirubah. Gitu. Kita hidup ini bukan untuk orang lain, Bud, tapi kita hidup untuk beribadah. Ya. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah itu luas, Bud. Tidak hanya sholat, tidak hanya wirid, tidak hanya zakat, ya, tidak hanya haji. Ente menghidupi orang tua itu adalah ibadah, ya. Ente membantu orang tua itu adalah ibadah. Orang tua menghidupi ente juga ibadah sebenarnya. Itu namanya ibadah. Gitu. Nah, ente membantu orang lain juga ibadah. Teman-teman ente membantu ente saat ente susah, itu juga bagian dari ibadah. Jadi seperti yang saya tanyakan tadi pada waktu saya menjadikan diri saya oposisi, itu jawabannya adalah jangan kalau memang itu kan punya Allah ya, kita ini punya Allah, kamu itu punya Allah, saya punya Allah, Teteh punya Allah, mama papa kamu pun punya Allah. Ya kalau memang sudah saatnya Allah mau mengambil balik apa yang menjadi haknya, kamu tidak boleh protes, karena kamu pun juga punya Allah. Dan kamu menjadi anaknya papa mama kamu pun juga Allah yang sudah menentukan untuk kamu belajar. Untuk kamu belajar dalam arti ada hikmah di sini. Yang pertama adalah untuk belajar kamu lebih dewasa, belajar untuk bertanggung jawab, belajar dari nol. Sebenarnya lebih harusnya kamu bersyukur
Kenapa Allah memberikan banyak sekali ujian ke kamu, ujian-ujian ke kamu, memberikan kamu banyak sekali tantangan-tantangan gitu ya. Itu supaya kamu lagi ditempa mentalnya. Iya. Lagi ditempa mentalnya dan kamu untuk beribadah gitu loh. Dibandingkan orang-orang yang ya tiap hari nyantai-nyantai aja gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari ibadah kamu tanpa kamu sadari. Iya. Tanpa kamu sadari. Jadi kalau misalnya saya mau papa kamu diambil sama Allah kembali, ya sudah, memang sudah haknya Allah, dan kamu melakukan ini selama ini, kamu mendedikasikan hidup kamu untuk mama papa kamu, kamu biaya mama papa kamu, itu semata-mata untuk ibadah. Ya, jadi jangan, ya kalau mama papa saudaramu saya bingung, jangan bingung. Ibadah kamu masih banyak yang harus kamu kerjakan. Mungkin nanti kamu ibadah lainnya lagi, kamu harus berkeluarga, ya kan? Kamu harus melayani suami, taat pada suami itu juga ibadah. Lalu menghidupi anak, yang membesarkan anak, mendidik anak, itu bagian dari ibadah juga nanti. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain yang menunggu kamu. Gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Kita boleh sedih, namanya kehilangan itu pasti sedih, wajar, itu hal yang wajar. Tapi jangan berkelanjutan. Karena itu bukan punya kita. Mama papa kamu itu bukan punya kamu, tapi punya Allah. Ya, kamu pun juga begitu, kamu itu punya Allah. Gitu. Oke, Ki. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu. Kita ngobrol sama Putri, jadikan ini sebuah, ambil petik hikmahnya. Dan kalau misalkan ada yang buruk-buruknya jangan diambil. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton terus channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah, dan subscribe, like, and share, klik loncengnya, bantu kita, karena bantuan-bantuan kalian untuk support channel ini juga bagian dari ibadah. Karena yang membantu-bantu juga karyawan di sini, bantu semuanya lah operasional di sini. Oke, thank you buat semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.